Di screenshot dulu jangan lupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 ingin sebelumnya terima kasih kepada Dr. Dadang Dahman Munandar MPD selaku dosen pengampu inovasi mata kuliah inovasi pendidikan dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai materi observasi inovasi dalam pembelajaran matematika. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada teman saya yaitu Siti Nur Khadijah dengan NPM terakhir 101 dan saya sendiri Sabita Rahmawati dengan NPM 105. Next. Di sini ada pendahuluan yang dimana sebagian besar siswa itu masih menganggap bahwa pembelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit. Nah, sehingga siswa itu masih enggan untuk belajar matematika dengan sungguh-sungguh. Salah satu penyebab utamanya yaitu karena kurangnya kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang kreativitas siswanya, sehingga minat siswa itu masih rendah terhadap matematika. Dan untuk menciptakan inovasi pembelajaran matematika yang unik dan kreatif, maka membutuhkan sarana teknologi sebagai penyambung interaksi dalam proses pembelajaran. Salah satu inovasinya yaitu kita dapat mengimplementasikan uh, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran matematika atau lebih dikenal itu sebagai TIK. Next. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang kami pakai yaitu studi literatur. Nah, literatur pada penelitian ini yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis. Nah, dengan menggunakan berbagai kajian pustaka, yaitu untuk memperkuat analisis yang didukung oleh berbagai sumber yang relevan dengan inovasi pembelajaran di sekolah, dengan ICT dan juga inovasi pembelajaran matematika dari negara lain. Next. Selanjutnya yaitu observasi inovasi pembelajaran di sekolah yang menggunakan ICT. Di sini, inovasi dalam pendidikan ialah suatu ide atau gagasan, strategi atau metode atau barang yang dirasakan dan diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang dan akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Next. Dan di sini juga ada pengertian dari ICT, yang dimana menurut Ramadan Fajriyah Suhartini dan Setiawan tahun 2022, yaitu ICT singkatan dari Information and Communication Technologies atau bisa disebut dengan Teknologi Informasi Komunikasi atau TIK, yaitu suatu hal dari berbagai aspek yang berhubungan dengan teknologi. Nah, teknik pengelolaan dan rekayasa yang digunakan dalam pemrosesan atau pengendalian informasi serta dalam penggunaannya.
ada keterkaitan dari laptop atau komputer dengan manusia dan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan penggunaan ICT dalam pembelajaran. Yang dimana pertama itu membangun kemampuan problem solving, mengkomunikasikan dan mengolah informasi itu sendiri menjadi pengetahuan baru. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan keterampilan ICT dalam pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada prinsip umum penggunaan ICT, yaitu di mana ada efektif dan efisien, yaitu pengguna ICT itu harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar, meliputi perolehan ilmu, kemudahan, dan keterjangkauan, baik waktu maupun biaya. Nah, dengan demikian penggunaan ICT yang justru membebani akan berakibat tidak berjalannya pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada optimal. Nah, dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran menjadi bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Nah, nilai lebih yang diberikan ICT ini adalah yaitu keluasan cakupan, kekinian atau up to date, kemodernan, dan keterbukaan. Yang ketiga yaitu ada menarik. Dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas itu akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih, sehingga pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu ada merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Dengan menggunakan ICT, yaitu tentu saja diharapkan pelajar mampu menumbuhkan kreativitasnya dengan maksimal. Nah, yang didapat seorang anak yaitu mempunyai kreativitas tinggi, sehingga pelajar mempunyai mampu menyelesaikan permasalahannya itu dengan cepat. Next. Di sini ada hasil observasi pembelajaran dengan ICT. Yang pertama ada Gempita, di sini dari jurnal Media Pembelajaran Gempita sebagai inovasi pembelajaran matematika di era pandemi. Yang di mana media pembelajaran Gempita ini interaktif, berbasis komputer atau Android untuk mata pelajaran Pitagoras berupa game yang memuat latihan-latihan soal. Terus Gempita ini itu dinyatakan valid dengan aspek kriteria penelaah yaitu materi, konstruksi, dan bahasanya. Lalu hasil uji coba media pembelajarannya yaitu presentase respon siswa terhadap medianya diperoleh 84,21% dengan kriteria sangat baik. Next. Selanjutnya yaitu ada Kahoot. Di sini kami mengambil dari jurnal dengan judul Pemanfaatan ICT pada Pembelajaran Matematika di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Palembang. Yang dimana Kahoot ini penggunaannya itu biasanya dilakukan oleh guru matematika kelas 5 setiap akhir bulan atau satu kali dalam satu bulan. Nah, di dalam artikel ini juga proses pembelajarannya yaitu guru menerapkan game Kahoot di kelas, terus soal yang diujikan ke siswa itu akan langsung dibahas jawabannya, dan guru itu akan menanyakan alasan kepada siswa mengenai jawabannya yang kurang tepat. Lalu ada pun manfaatnya. Yang pertama, siswa itu dapat mengemukakan pendapatnya sendiri, dan yang kedua, guru dapat mengetahui perkembangan siswa. Next. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya, Siti Nurhodijah. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada observasi inovasi pembelajaran matematika dari negara lain. Nah, di sini yang pertama ada inovasi pembelajaran matematika di Jepang. Pembelajaran matematika di Jepang ini dirancang berdasarkan teori pembelajaran matematika terkini yang mencakup 5 komponen penting yang saling terkait, yaitu konsep, keterampilan, proses, sikap, dan metakognisi dalam pemecahan masalah. Proses pembelajaran matematika di Jepang ini menekankan pada pemecahan masalah, di mana kegiatan memecahkan masalah menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran di kelas. Guru-guru di Jepang menerapkan pendekatan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode open-ended, problem solving, dan juga discovery.
Kemudian ada 3 prinsip mengajar untuk guru di Jepang, yaitu yang pertama, kelas harus menyenangkan atau tanoshi juga, anak-anak harus memahami atau wakaruko, dan juga anak-anak harus mampu atau dekiruko. Nah, sebagai bagian dari tradisi pendidikan Jepang, mereka menerapkan lesson study yang berasal dari istilah Jepang Jugyo Kenkyu sebagai pendekatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lesson study ini merupakan kegiatan kolaboratif bagi para guru untuk melakukan eksperimen, mengembangkan dan menguji teori-teori pembelajaran yang mereka miliki, serta menyebarkan praktik pembelajaran yang efektif. Selanjutnya di sini ada inovasi pembelajaran matematika di Singapura. Nah, tujuan utama dari kurikulum matematika sekolah Singapura adalah untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah ini sebagai tujuan utama pengembangan kurikulum pendidikan Singapura yang bergantung pada 5 komponen ini. Kelima komponen tersebut yaitu ada konsep, kemudian ada keterampilan, kemudian ada proses, kemudian ada sikap, dan juga ada metakognisi. Dan pemecahan masalah sebagai pusatnya yang tergambar dalam sebuah segi 5 yang disebut sebagai kerangka kurikulum matematika Singapura. Selanjutnya di sini ada Singapura Med. Singapura Med ini merupakan metode pengajaran matematika yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika dan membantu mereka mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Metode yang dikembangkan oleh lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Singapura, yaitu Curriculum Development Institute of Singapore, sudah ada sejak tahun 1981. Nah, keunggulan dari metode Singapura Med ini yang pertama, siswa bisa mempelajari konsep matematika dengan baik dan meningkatkan keterampilan aritmatika. Selanjutnya, materi pembelajaran yang diajarkan lebih sedikit namun memberikan pemahaman yang mendalam. Lalu, topik atau materi yang diajarkan berkaitan satu sama lain. Yang terakhir, sumber belajar yang lebih mudah dipahami dan diajarkan dengan melibatkan teknik bar modeling yang memungkinkan siswa memecahkan masalah matematika secara visual. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen dalam metode Singapura Med. Yang pertama ada pendekatan CPA atau konkret, piktorial, dan abstrak, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap konsep matematika melalui pengembangan pengetahuan yang ada. Pendekatan ini dianggap efektif dalam memperkenalkan konsep-konsep matematika kepada anak-anak dengan memulai dari objek nyata dan secara bertahap berkembang ke tingkat abstrak. Selanjutnya yang kedua ada number bonds. Number bonds ini adalah teknik pengajar matematika piktorial yang menunjukkan hubungan sebagian keseluruhan antara angka. Selanjutnya ada bar modeling. Bar modeling ini digunakan untuk memvisualisasikan berbagai konsep matematika seperti rasio, pecahan, persentase, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada mental math, di mana mental math ini adalah metode berhitung cepat dengan alat bantu atau menggunakan imajinasi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi pembelajaran yang efektif ini adalah kunci untuk menciptakan individu yang berpengetahuan, kreatif, dan terampil. Oleh karena itu, inovasi dalam pembelajaran sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran adalah dengan menggunakan ICT dalam pembelajaran, seperti di Sekolah SMP 11 Maret Sumber Agung, Ambarawa, Pringsewu yang menggunakan media pembelajaran Gempita atau Game Edukasi Matematika Pitagoras sebagai inovasi pembelajaran matematika, dan juga di Unggul Palembang yang telah menerapkan ICT sebagai inovasi dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media game Kahoot. Beberapa negara maju seperti Jepang dan Singapura pun terus berinovasi dalam mengembangkan metode pembelajaran matematika untuk memastikan bahwa siswa-siswanya memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang kuat dalam menghadapi kompleksitas matematika. Inovasi pembelajaran dari berbagai negara telah menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi pendidik di seluruh dunia. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khadijah.
Teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh aktifkan fitur raise hand-nya. Catat ya yang bertanya. Jangan lupa. Baik, yang pertama ada Adinda, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Saya Dimas Apriati dari kelompok 14. Bagaimana sih integrasi ICT itu dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Teh Patresia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Patricia Stefani, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Sampai pada saat masa kini, apakah ICT ini sudah memberikan dampak yang signifikan pada pendidikan di Indonesia dan khususnya dalam pembelajaran matematika? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Anissa Dia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Anissa Dia Prameswari, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Apa saja jenis teknologi dan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran matematika berbasis ICT? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Alpi Mulyani. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Alpi Mulyani dari kelompok 2. Untuk pertanyaannya, bagaimana pembelajaran berbasis ICT ini dapat diimplementasikan apabila di daerah yang memiliki keterbatasan teknologi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Nanda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nanda Fatira Duyanti dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana mengukur keberhasilan atau dampak inovasi dalam pembelajaran matematika? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Riri Hoiria, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Riri Hoiria dari kelompok 4, izin bertanya. Sebelumnya saya dengar nggak? Terdengar. Izin bertanya, apa manfaat penggunaan ICT dalam pembelajaran matematika? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Michelle, dipersilakan. Baik, saya Michelle dari perwakilan kelompok 8 izin bertanya, apa yang menjadi fokus utama pada inovasi pembelajaran di negara lain? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Amanda, dipersilakan. Dari kelompok 12, izin bertanya. Menurut kelompok Anda, dari model inovasi pembelajaran di negara lain, jika dilihat dari berbagai sikon, manakah yang paling cocok untuk diimplementasikan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Aufa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Aufa dari kelompok 6 izin bertanya, bagaimana peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran berbasis ICT? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Reza, dipersilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Izin masuk deh, apakah suara saya terdengar? Terdengar, ya. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Reza Maulana dari kelompok 7. Izin bertanya, apakah ada jenis kemampuan kognitif yang masih lemah atau tertinggal di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain? Kemudian bagaimana cara atau solusi untuk meningkatkannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Putri Arya, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Sebelumnya, terima kasih. Saya dari kelompok 10, izin untuk bertanya, bagaimana perbandingan antara pendekatan pembelajaran tradisional dan inovasi menggunakan ICT dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu Widya, dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Saya Widya dari kelompok 11. Izin bertanya, apakah ada strategi pembelajaran kolaboratif yang diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin udah semuanya ya bertanya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang lanjut ke kelompok. Ya, terima kasih ya. Sudah dijawab ya? Mau bertanya? Tabilah ini. Mau bertanya Tabilah? Sudah, Bapak. Oke. Minggu depan masih ada satu pertemuan evaluasi perkuliahan ya. Saya ingatkan satu pertanyaan yang tadi di-upload di WA Group ya, supaya yang lain bisa menjawab. Setiap kelompok, yang kedua setiap kelompok membuat laporan. Kemudian yang ketiga, lihat lagi di Google Drive. Apabila ada tugas-tugas yang belum diselesaikan, segera selesaikan. Ya, nanti kita akan coba di Toli ya, di Toli tugas-tugas yang belum berarti mengurangi nilai, begitu. Mohon maaf Bapak, belum menjawab pertanyaan kelompok 13 dan 14. Oh gitu, ya, Ya. oke. Silakan. Ya. Baik, kami dari kelompok 13 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Michelle, yaitu apa yang menjadi fokus utama pada inovasi pembelajaran di negara lain. Nah, jadi inovasi pembelajaran di berbagai negara itu biasanya berfokus pada sejumlah area utama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Nah, adapun beberapa fokus utama pada inovasi pembelajaran di berbagai negara. Yang pertama yaitu ada integrasi teknologi. Nah, banyak negara itu memprioritaskan penggunaan teknologi dalam pendidikannya. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek dan penyelidikan, yang dimana tujuannya yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Nah, di Finlandia dan negara-negara Skandinavia lainnya itu sering diakui sebagai pemimpin dalam inovasi ini. Lalu yang ketiga ada pengembangan keterampilan abad ke-21. Yaitu ada seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Nah, sistem pendidikan di Singapura dan Kanada itu telah mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam kurikulum mereka. Selanjutnya yang keempat ada pembelajaran sosial dan emosional, yaitu program SEL ini mengajarkan keterampilan seperti empati, pengaturan diri, dan resolusi konflik. Seperti di Amerika Serikat dan Australia, yaitu memiliki banyak program dan kebijakan yang mendukung pembelajaran sosial dan emosional. Yang kelima ada inklusivitas dan aksesibilitas, yaitu inovasi ini itu berfokus pada memastikan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Lalu yang keenam ada pendidikan berbasis kompetensi. Nah, negara-negara seperti Finlandia dan Amerika Serikat itu telah mulai mengadopsi pendekatan ini. Yang ketujuh yaitu pembelajaran yang dapat disesuaikan dan dipersonalisasi. Yang kedelapan ada kolaborasi dengan industri dan komunitas. Yang kesembilan ada pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Yang ke-10 yaitu ada pemanfaatan data dan analitik. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu akan dijawab oleh teman saya yaitu Siti Nurhodijah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu dari Anissa Diah Prameswari. Pertanyaannya, apa saja jenis teknologi dan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran matematika berbasis ICT? Nah, ada beberapa jenis teknologi dan aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran matematika berbasis ICT, di antaranya ada software matematika seperti GeoGebra,
MATLAB, Matigon yang dapat membantu dalam memvisualisasikan dan memecahkan masalah matematika. Kemudian ada juga platform e-learning seperti Google Classroom, Moodle, dan juga Edmodo yang dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan pengelolaan tugas. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Alfi Mulyani. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran berbasis ICT dapat diimplementasikan di daerah dengan keterbatasan akses teknologi, dan adakah strategi terbaik untuk melatih guru dalam penggunaan ICT dalam pembelajaran pada daerah yang sudah baik dalam segi akses teknologi? Yang pertama, untuk mengimplementasikan teknologi di daerah dengan keterbatasan akses teknologi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat yang hemat biaya, seperti tablet yang murah atau komputer bekas yang masih layak pakai. Kemudian dapat juga menyediakan materi pembelajaran yang bisa diakses tanpa koneksi internet, seperti aplikasi yang dapat diakses secara offline. Kemudian dapat juga dengan mendirikan pusat belajar di desa atau kecamatan yang dilengkapi dengan perangkat ICT dan akses internet. Kemudian memastikan guru memiliki keterampilan dasar dalam penggunaan teknologi, termasuk pelatihan singkat yang fokus pada aplikasi praktis ICT. Kemudian untuk daerah dengan akses teknologi yang sudah baik, strategi yang dapat dilakukan untuk melatih guru dapat mencakup workshop dan seminar yang memberikan panduan praktis dan contoh kasus penggunaan ICT dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga dengan membentuk kelompok kerja guru yang saling berbagi pengalaman dan sumber daya. Lalu dapat juga dengan menyediakan mentor yang dapat membantu guru dalam implementasi sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.